The Art of War oleh Sun Tzu adalah salah satu karya klasik yang paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran militer dan strategi. Buku ini berisi ajaran filosofi perang yang mendalam, yang lebih dari sekedar pedoman dalam konteks peperangan. Kenapa sih kita perlu mempelajari ini? Karena banyak dari prinsip-prinsipnya yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks bisnis, hubungan interpersonal, hingga tantangan pribadi. Dengan gaya yang ringkas dan padat, Sun Tzu menyampaikan ajaran-ajarannya tentang bagaimana meraih kemenangan dengan kebijaksanaan, kehati-hatian, dan pemahaman mendalam terhadap situasi. Selamat datang kembali di episode terbaru Karya Nesia. Berikut adalah ringkasan naratif dari buku The Art of War. Saksikan secara lengkap. Chapter pertama, Laying Plans atau perencanaan. Bab pertama ini mengajarkan pentingnya perencanaan yang matang sebelum terjun ke dalam sebuah konflik atau tantangan. Sun Tzu menguraikan 5 elemen yang harus dipertimbangkan, yaitu moral law, waktu, tempat, komando, dan doktrin. Moral law merujuk pada kesatuan antara pemimpin dan pasukannya, yang menentukan sejauh mana mereka bersedia berjuang. Waktu mengacu pada pemahaman kapan waktu yang tepat untuk bertindak atau menunggu. Tempat menyangkut pemilihan medan yang menguntungkan. Sedangkan komando berkaitan dengan kualitas kepemimpinan. Doktrin mencakup strategi dan taktik yang akan diterapkan. Dalam kehidupan sehari-hari, bab ini mengingatkan kita untuk tidak gegabah dalam membuat keputusan, tetapi untuk berpikir jauh ke depan dan mempersiapkan diri dengan matang sebelum bertindak. Baik dalam hal keputusan bisnis maupun pribadi, perencanaan yang cermat adalah kunci kesuksesan. Chapter kedua, Waging War atau perang. Di bab kedua, Sun Tzu berbicara tentang sifat perang itu sendiri dan bagaimana pentingnya efisiensi dalam menghadapi konflik. Perang bukan hanya tentang berperang secara fisik, tetapi tentang mengelola sumber daya, waktu, dan energi secara bijak. Sun Tzu menekankan bahwa setiap perang membutuhkan sumber daya yang signifikan, baik itu materi, manusia, maupun energi mental. Oleh karena itu, kita harus bijaksana dalam memilih pertempuran yang akan dimulai. Hanya berperang jika itu benar-benar diperlukan. Dalam dunia modern, bab ini dapat diartikan sebagai nasihat untuk meminimalkan konflik yang tidak produktif, baik dalam hubungan pribadi, lingkungan kerja, maupun dalam bisnis. Menghindari pertempuran yang tidak perlu dan fokus pada tujuan yang lebih besar adalah prinsip yang dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi stres. Chapter ketiga, Attack by Stratagem atau serangan dengan strategi. Bab ketiga ini berfokus pada pentingnya strategi dan pengelabuan dalam meraih kemenangan. Sun Tzu mengajarkan bahwa serangan yang paling efektif adalah yang datang dengan kejutan, memanfaatkan kelemahan musuh tanpa memberitahu mereka apa yang akan terjadi. Dalam hal ini, mempelajari dan memahami kelemahan pihak lain sangatlah penting. Taktik seperti mengelabui lawan dengan informasi yang salah, memecah konsentrasi mereka, dan menyerang pada titik yang tidak terduga adalah kunci dalam meraih kemenangan. Dalam kehidupan sehari-hari, bab ini mengingatkan kita bahwa seringkali kemenangan terbesar datang dari berpikir kreatif dan tidak selalu mengikuti jalan yang jelas atau konvensional. Sedangkan dalam dunia bisnis, strategi semacam ini bisa terlihat dalam penciptaan produk yang inovatif atau memasuki pasar yang tidak diperkirakan banyak orang. Chapter keempat, Tactical Disposition atau penyusunan taktis. Sun Tzu menjelaskan dalam bab ini bagaimana pentingnya menyiapkan pasukan atau sumber daya secara taktikal sebelum menghadapi musuh. Penyusunan taktis berkaitan dengan bagaimana kita menempatkan kekuatan kita di medan perang untuk memaksimalkan peluang kemenangan. Ini mengharuskan kita untuk memahami kondisi medan, kekuatan lawan, dan bagaimana memposisikan diri untuk mengalahkan mereka. Prinsip ini sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari, karena berhubungan dengan pengelolaan sumber daya dan merencanakan cara terbaik untuk memanfaatkan kekuatan kita dalam berbagai situasi. Apakah itu dalam mengelola tim di tempat kerja, atau mempersiapkan diri untuk sebuah ujian, pemahaman tentang bagaimana memposisikan diri dengan bijak sangat krusial. Chapter kelima, Use of Energy
atau penggunaan energi. Bab kelima membahas tentang bagaimana menggunakan energi dengan efisien dalam sebuah pertempuran. Sun Tzu menyarankan agar pasukan tidak terlibat dalam pertempuran yang panjang dan melelahkan. Konsep ini bisa diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari dengan menjaga energi fisik dan mental kita agar tetap terjaga, tidak berlebihan, dan tidak terbuang sia-sia. Misalnya, dalam dunia bisnis, ini bisa berarti fokus pada strategi yang langsung mengarah pada hasil, menghindari usaha yang terlalu banyak menghabiskan waktu tanpa hasil yang jelas. Prinsip efisiensi energi ini mengingatkan kita untuk bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras, dan memanfaatkan sumber daya secara maksimal. Chapter ke-6, Weak Points and Strong. Kelemahan dan kekuatan. Sun Tzu mengingatkan kita untuk mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri serta musuh. Kita harus tahu kapan dan di mana kita lebih kuat, serta bagaimana menggunakan kekuatan tersebut untuk memukul titik lemah musuh. Bab ini mengajarkan pentingnya pemahaman diri dan adaptasi terhadap kondisi yang ada. Dalam kehidupan sehari-hari, ini mengajarkan kita untuk mengenali potensi kita dan memanfaatkannya, tetapi juga memahami saat-saat di mana kita harus beradaptasi atau menghindari tantangan yang mungkin terlalu besar untuk kita hadapi pada saat itu. Baik dalam konteks pribadi maupun profesional, mengetahui kapan harus bertindak dan kapan harus mundur adalah kunci untuk bertahan dan berkembang. Chapter ke-7, Maneuvering atau manuver. Bab ini berfokus pada pentingnya manuver yang fleksibel. Dalam perang, terkadang kita harus berubah arah untuk mengecoh musuh atau untuk menanggapi situasi yang berubah. Sun Tzu menekankan pentingnya adaptasi dan kemampuan untuk bergerak dengan cepat dan tepat. Ini adalah keterampilan yang sangat relevan dalam dunia bisnis dan kehidupan modern, di mana perubahan bisa datang dengan cepat dan tak terduga. Fleksibilitas dan kesiapan untuk menyesuaikan strategi kita adalah faktor utama dalam meraih kesuksesan dalam dunia yang dinamis dan penuh ketidakpastian. Chapter ke-8, Variations in Tactics atau variasi dalam taktik. Bab ini berbicara tentang pentingnya penggunaan variasi dalam taktik untuk menghindari keterdugaannya. Dengan sering mengubah pendekatan, musuh akan kesulitan untuk memprediksi langkah kita. Variasi taktik memungkinkan kita untuk tetap berada satu langkah di depan lawan. Dalam kehidupan sehari-hari, bab ini mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam rutinitas atau pola yang sama, tetapi terus mencari cara baru untuk menyelesaikan masalah dan mengatasi tantangan. Dalam dunia bisnis atau kehidupan pribadi, pendekatan yang monoton dapat membosankan dan membatasi. Sementara, perubahan taktik memungkinkan inovasi dan pencapaian hasil yang lebih baik. Chapter ke-9, Employment of Spies atau penggunaan mata-mata. Dalam bab ini, kita diajarkan tentang pentingnya informasi yang akurat dalam sebuah perang. Sun Tzu menekankan bahwa informasi adalah senjata yang paling ampuh, dan kita harus tahu bagaimana mengumpulkannya dengan bijaksana melalui mata-mata. Namun, penggunaan mata-mata tidak hanya berlaku dalam konteks militer, tetapi juga dalam dunia bisnis dan kehidupan pribadi. Memahami dinamika pasar, membaca situasi sosial, dan mendapatkan informasi yang tepat adalah hal yang sangat penting dalam mengambil keputusan yang bijak. Dalam dunia modern, ini bisa berarti penelitian pasar, menganalisis tren, atau bahkan memanfaatkan teknologi untuk memahami lebih dalam tentang keadaan yang ada di sekitar kita. Dampak dan aplikasi dalam kehidupan modern. Secara keseluruhan, The Art of War adalah panduan strategis dan filosofis yang relevan, tidak hanya untuk militer, tetapi juga untuk berbagai aspek kehidupan modern. Ajaran Sun Tzu menekankan pentingnya memahami konflik dan tantangan, baik fisik maupun abstrak, melalui perencanaan matang dan eksekusi yang tepat. Dalam dunia bisnis, konsep seperti serangan strategis dan menyerang kelemahan lawan digunakan oleh perusahaan untuk mengatasi persaingan, mengelola sumber daya, dan menciptakan inovasi. Prinsip menang tanpa bertarung diterapkan dalam negosiasi dan pengambilan keputusan untuk mencapai hasil yang optimal tanpa konfrontasi langsung. Filosofi Sun Tzu juga menjadi panduan introspektif bagi individu untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka, membantu mereka menjadi lebih tenang, strategis, dan efisien dalam mengatasi rintangan. Buku ini juga menjadi referensi penting dalam politik, hubungan internasional, dan budaya populer. Para diplomat dan pemimpin negara menggunakan ajaran Sun Tzu
untuk membangun aliansi, menyusun strategi geopolitik, dan memenangkan konflik tanpa kehilangan banyak sumber daya. Di era modern, relevansi The Art of War terlihat dalam penggunaan intelijen dan adaptasi strategis dalam berbagai bidang, termasuk olahraga, hiburan, dan teknologi. Lebih dari sekedar panduan perang, buku ini mengajarkan prinsip-prinsip universal tentang fleksibilitas, perhitungan yang matang, dan pengambilan keputusan yang baik. Dari perusahaan teknologi hingga strategi politik global, ajaran Sun Tzu melampaui batas budaya, menawarkan panduan untuk menghadapi persaingan dengan elegan dan strategis. Sekilas tentang penulis, Sun Tzu atau Sun Zi adalah seorang jenderal, filsuf, dan ahli strategi militer dari Tiongkok kuno yang hidup selama periode musim semi dan gugur, sekitar 770 sampai 476 sebelum Masehi. Meskipun detail kehidupan pribadinya masih diperdebatkan oleh para sejarawan, Sun Tzu diyakini melayani negara Wu, sebuah kerajaan kecil yang bersaing dengan banyak negara lain pada masa itu. Nama aslinya adalah Sun Wu, dan Zhu adalah gelar kehormatan yang berarti guru. Buku The Art of War yang berisi 13 bab pendek namun padat mencerminkan pengalaman Sun Tzu dalam peperangan dan wawasan filosofisnya tentang konflik. Meskipun ditulis lebih dari 2.500 tahun yang lalu, buku ini tetap relevan karena memberikan wawasan universal yang tidak hanya berlaku di medan perang, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, politik, dan bisnis. Filosofi yang diusungnya menekankan pentingnya perencanaan, adaptasi, dan pemahaman situasional untuk meraih kemenangan tanpa konflik yang berlebihan. Beberapa fun fact tentang buku ini. Yang pertama, buku strategi kuno dan abadi. The Art of War adalah teks strategi militer tertua yang masih relevan. Diadopsi oleh berbagai budaya dan organisasi di seluruh dunia. Yang kedua, buku ini diterjemahkan ke banyak bahasa. Buku ini pertama kali diterjemahkan ke Eropa pada abad ke-18 dan kini tersedia dalam hampir semua bahasa utama. Yang ketiga, panduan militer Asia Timur. Bacaan wajib bagi para pemimpin militer Tiongkok, Jepang, dan Korea, serta tokoh seperti Mao Zedong dan Takeda Shingen. Yang keempat, strategi modern. Digunakan dalam Perang Dunia Kedua oleh Jepang, serta dipelajari oleh para pemimpin militer seperti Douglas MacArthur. Yang kelima, lebih dari sekedar perang. Fokusnya pada kemenangan tanpa konflik langsung, membuatnya relevan dalam diplomasi, negosiasi, dan manajemen. Yang keenam, aplikasi bisnis dan teknologi. Eksekutif menggunakan prinsip seperti menyerang kelemahan untuk memenangkan kompetisi. Yang ketujuh, inspirasi budaya populer. Ajarannya sering muncul dalam film, serial TV, dan buku seperti The Sopranos. Kurikulum militer modern. Diajarkan di Akademi Militer Global sebagai panduan kepemimpinan, sumber daya, dan psikologi. Lalu yang terakhir, filosofi Taoisme. Berakar pada prinsip-prinsip Taoisme, ajarannya menekankan harmoni, adaptasi, dan intuisi untuk mencapai kemenangan. Itu tadi sekilas tentang review buku The Art of War. Bagaimana para penyala? Kira-kira kalian ingin kami mereview buku apa lagi nih? Boleh komen di bawah ya. Jangan lupa saksikan video Nyalanesia lainnya. Dan sampai jumpa dalam video berikutnya.